Jadinya kamu daftar IUP apa reguler? Jujur masih bingung sih kayak mau IUP atau reguler, tapi kayaknya bakal IUP deh. Soalnya katanya exposure-nya oke banget. Iya sih. Tapi reguler tuh banyak yang daftar. Jadinya aku Sumpah? kayak rancu gitu, bingung. Gimana ya? Halo teman-teman pejuang PTN, kenalin aku Aisyah. Dan di Lensa ITS kali ini kita kedatangan mahasiswa ITS yang keren-keren banget. Siapa aja mereka? Halo, aku Kamil. Halo, aku Mario. Halo, aku Ara. Halo, aku Betari. Oke, kita udah kenal sama Mas Bayu sekalian. Halo Mas Bayu. Kira-kira kita bakal ngebahas apa sih? Dan tentunya ini tuh paling dicari-cari sama calon mahasiswa baru, khususnya yang mau ke ITS, yaitu program IUP dan reguler. Bagaimana sistem uang kuliah dan apakah ada biaya pendukung lainnya nih gitu ya? Yang jadi kayak pertimbangan reguler apa IUP ya kira-kira gitu ya. Program double degree itu flat semuanya di angka 20. Ya balik lagi itu tergantung jalur masuknya. Karena aku kebetulan SNBP jadi aku coba bayar yang 20 itu aja. Nah, jalur masuknya itu bisa dari SNBP, SNBT, dan bisa mandiri. Kalau misalkan SNBP, SNBT itu nggak kena IP, setahu aku. Dan kalau misalkan di mandiri itu juga ada dua opsi. Seperti mandiri lainnya itu opsinya di 75 dan di 100. Nah, di sini aku mandirinya itu kena yang golongan paling pertama. Golongan pertama itu setauku ya dulu 7,5, 10 sama 12,5. Itu UKT-nya. Terus di awal tuh ada tadi katanya uang pembangunan ya. Nah, itu kalau aku setauku kena berapa ya? Kena 75, bener. 75 itu tapi dibagi 2 batch kan. Termin pertama itu dibayar semuanya di awal, termin kedua tuh dicicil selama 5 semester. Kan kalau mandiri itu ada biaya di awal ya, atau IP namanya. Itu dicicil di 5 semester. Jadi kayak IP-nya itu misal aja nih angkanya 100. Nah, berarti IP yang dibayar di awal adalah 50, yang dicicil di 5 semester adalah 50 dibagi sekian semester atau 5 semester, seperti itu. Nah, cuman kalau memang pengen menghemat biaya, nah maka dari itu teman-teman belajarlah sampai ke negeri ibu yang luhur, SNBP atau SNBT. Semangat teman-teman pejuang PTN. Ada satu syarat ketika jadi mahasiswa baru gitu ya, yaitu tes TOEFL. Nah, mungkin Mas Ba boleh jelasin sedikit gitu ya, sebenarnya TOEFL tuh apa? Kadang ada yang mikir TOEFL tuh sama kayak TOEFL gitu kan. Kalau misalkan dari soal itu benar-benar lebih ke mirip TOEFL ITP sebenarnya. Dan ngomong-ngomong TOEFL juga itu untuk persiapan di IUP itu kita ada batas minimalnya juga. Betul. Jadi buat TOEFL ITP setahu aku tuh di 500, terus habis itu di TOEFL IBT itu di 61, TOEFL CBT-nya itu di sekitar 175 kalau nggak salah. Terus habis itu di IELTS-nya 6 ya. IELTS-nya 6, terus habis itu bisa juga lewat Duolingo yang proficiency test itu di 95. Yang diujikan ada grammar ya kalau nggak salah ya, grammar, reading, sama listening. Lepkannya cukup dengan mungkin kalau bagiku ya karena aku lolos one shoot ya. Oh, lolos. Oh my god. Oh gitu. Oke. Oke. Skornya di 500-an ya. Agak ini dikit ya, flexing dikit ya. Kira-kira nih dari jurusan Mas Mbak sekalian ada nggak sih kayak privilege tertentu yang didapat gitu? Atau mungkin relasinya gong kah gitu? Bisa dari programnya sendiri atau memang dari kegiatan Mas Mbaknya sekalian? Ada banyak fasilitas digital. Tadi Mas Mario bilang lisensi Adobe. Terus ada Figma Education. Ada GitHub Copilot kalau mungkin nanti masuk informatika ya. Dan banyak macamnya kayak Spotify Premium kan jadi diskon kalau kita mahasiswa. Student. Student. Iya, Yes. Spotify Student.
Jadi ada kayak semacam short summer course gitu. Jadi dari yang memang universitas mitra di luar negeri itu nanti biasanya berapa minggu, 2 minggu sampai 1 bulan sebelum misalkan semester itu mulai. Kalau di departku itu dosen dari sananya datang ke sini dan dia mengajarkan matkul yang memang anak reguler itu tidak dapat. Jadi mungkin highlightnya lebih di situ ya. Cuman kalau ngomongin fasilitas yang lain, menurutku banyak banget. Kayak yang tadi udah disebutin sama teman-teman yang lain juga. Mungkin yang belum kesebut, tiap departemen tuh punya laboratorium teman-teman. Dan itu biasanya sesuai sama minat teman-teman juga. Nanti jadinya udah lebih menjurus. Yang dimana itu nanti akhirnya akan untuk buat TA. Lalu selain itu karena aku teknik juga, itu ada tim riset juga. Nah tim riset di ITS itu juga banyak. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai sama minat teman-teman juga nantinya. Begitu. Kalau misalnya di sistem informasi sendiri, itu kita untuk IUP kita punya ruang kelas utama, yaitu itu kayak sistemnya kelas smart class gitu. Dan tapi kita nggak terus di situ, cuma itu kelas utama kita. Kebanyakan dari mata kuliah kita itu kelasnya di situ semua. Tapi kadang satu lain hal karena mungkin kelasnya dipakai atau misalkan hal lain, mungkin kita bakal pindah ke kelas reguler juga. Kalau ngomongin tentang karir nih, kira-kira udah ada gambaran dan apa fasilitas yang paling ITS tuh kasih opportunity ke mas-mas kalian? Misalkan aku sistem informasi, itu kan prospeknya antara IT dan bisnis. Nah, kalau misalkan double degree-nya itu ada pilihan antara kamu memilih jurusan-jurusan yang terkait dengan IT dan bisnis atau di luar IT dan bisnis. Misalkan kamu mau ngambil tentang manajemennya atau misalkan tentang pokoknya yang penting masih mirip-mirip lah, ya lingkupnya. Nah, dari situ kamu bisa magang, kamu bisa konversi SKS juga gitu sih. Di sistem informasi itu nggak ada kewajiban magang ya, Mas? Nggak ada. Iya benar. Kita nggak ada mata kuliah magang, jadi kita lebih ke magang mandiri sih. Biasanya kayak di liburan semester itu banyak mahasiswa yang mengambil magang mandiri. Gitu. Di Siskal itu kalau ngomongin magang ya, kalau di kita tuh ada matkul kerja praktik. Yang dimana itu kalau di jurusanku itu wajib 2 kali. Yang pertama itu harus di kayak galangan kapal, yang kedua bebas mau kemana. Cuman masih beririsan sama depart gitu. Setahu aku nih Mbak, kalau di ITS itu ada joint degree sama double degree. Kadang aku masih bingung sebenarnya bedanya tuh apa sih? Kadang aku tanya ke temen aku kalau misalnya double degree, setahu aku kayak yang tadi Mbak Ara bilang bisa ambil beda jurusan. Tapi ada juga temen aku yang harus selaras gitu. Betul. Yang bener yang mana nih? Oke. Biasanya kalau double degree sama joint degree itu udah pasti kalian dapat gelarnya 2. Satu dari ITS, satu dari yang luar. Contohnya kayak aku, insya Allah nanti akan mendapat STBN, begitu teman-teman. Apakah ada kesenjangan yang dirasakan gitu? Entah dari matkulnya kah? Atau kayak ngerasa, aduh kok ini IUP kayak gini sih susah banget gitu. Apalagi kadang kalau misalnya mas-mas kalian, aku percaya banget pasti banyak kegiatannya gitu kan. Pasti sering kayak nanya-nanya gitu kayak, udah belum tugas ini, tugas itu gitu. Kalau dari mas-mas kalian tuh ada nggak ngerasa kayak, kok tugas ini lebih susah sih gitu? Perbedaannya tuh di kesenjangannya mungkin kalau di reguler itu ya PPT-nya tetap bahasa Inggris, tapi penjelasan dari dosen ataupun penjelasannya itu tetap pakai bahasa Indonesia gitu. Ada mata kuliah yang dosennya itu membolehkan untuk kelompokannya itu lintas kelas. Nah, lintas kelas itu berarti kita bisa kelompokkan dengan mahasiswa IUP kayak gitu. Tapi kalau dari POV mas-mas kalian, gimana memandang satu sama lain? Kayak selama 6 semester ya, atau yang baru gitu ya kan, transisi gitu kan. Apakah ada pandangan khusus gitu antara IUP dan reguler gitu? Tetap bersosialisasi, nggak memandang antara itu anak IUP kah, itu anak reguler kah, itu nggak memandang. Bahkan aku kemarin pas waktu habis magang kan aku sempat ke luar negeri kan, itu ketemu anak IUP, ngajak ketemu, ayo main gitu, aku ketemu di Malaysia gitu kan. Jadi kayak Tetap bonding. Apalagi di ITS tuh bondingnya tuh kuat banget ya, dari kegiatan awal maba, solid itu solid banget kalau di ITS.
ada temen bule kita yang pernah ikut supporter juga. Bener banget, Pernah. bener banget. Dia sampai kayak, Indonesia seru banget ya. Jadi teman-teman kita lagi basket, terus habis itu kita kayak iseng aja kan ngajak, kita malam ini ada supporteran tahu untuk departemennya. Terus dia beneran ikut, dia jadi benar-benar ikut chanting gitu. Dia beneran kayak seru banget sih. Jadi kayak buat kita mencari network ke orang-orang di luar negeri itu juga menurut aku bagus banget relasinya gitu. Oke, sesi chit chat kita sudah sampai di sini. Kita langsung jump in ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Apa tuh? Game This or That. Nah, jadi Mas Mbak, kita di sini ada 2 papan. Nah, boleh. Jadi nanti ini tim reguler dan tim IP. Kebalik. Iya, jadi harus discuss. Jadi mekanisme permainannya itu nanti aku bakal kasih pertanyaan ke Mas Mbak. Nah, nanti dikasih waktu 10 detik, itu udah maksimal banget. Jadi harus mikir cepat ya, karena tadi kita udah ngobrol bareng-bareng gitu kan. Kira-kira jawabannya itu cocok di reguler atau UP, gitu ya kan. Pertanyaan pertama, IUP atau reguler? Yang lebih banyak dapat international exposure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh udah. Oke. Kita tadi mau gimmick sih Oh, sebenarnya. gimmick. Tapi kayak aku terlalu bodoh banget ya. Aduh mas ini bodoh. Bodoh banget nih, janganlah. Iya. Ngapain sih diundang nih? Wajib keluar negeri sebagai syarat lulus. Ini jelasin. Mutlak ya guys ini. IUP atau reguler? Yang kurikulumnya itu lebih mengacu dan disesuaikan dengan standar nasional pendidikan tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kenapa tuh tengah-tengah? Karena even kita kayak misalkan kayak tadi aku bilang ya, kita ada perbedaan SKS, ada matkul yang lebih, tapi yang pas di Indonesia itu tetap disesuaikan sama standar di Indonesia itu gitu teman-teman. IUP atau reguler? Memiliki kesempatan beasiswa kuliah yang beragam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Oke, tepuk tangan. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah selesai ya game saya. Gimana, seru gak? Seru banget. Seru. Wow. Segitu di Lensa ITS kita hari ini. Tepuk tangan dulu Mas Mbak. Terima kasih juga Mas Mbak udah mau sharing-sharing terkait program yang ada di ITS. Untuk teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun kalian, para calon mahasiswa yang menjadi penerus bangsa, penerus obor perjuangan dari pendidikan tinggi Indonesia. Jangan menyerah dan jangan lupa masuk ITS. Vivat! Hidup ITS! Hidup ITS! Hidup ITS!